Shalom semua, shalom Halo, guys. mantap, mantap. Ya, Silakan ya. thank you. Nah, tadi kita kan bahas Tritunggal ya. Jadi gini Bang, Hmm, Bang Edis, ya. Saya itu mendukung apa yang Abang Edis lakukan ya. Bang Edis juga tahu gimana saya beberapa kali naik ke Komalmu, terus ya kita tahu lah, tapi itu tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting gini, kita kan besi menajamkan besi. Jadi betul. ketika saya melihat ada argumentasi yang kurang pas, nah kita harus beritahu bagaimana yang benarnya, bukan menurut diri kita sendiri, tapi menurut apa yang disampaikan oleh gereja. Gereja ini pengajarannya dari mana? Dari Bapak Gereja. Bapak Gerejanya dari mana? Dari Rasul. Rasulnya dari mana? Dari Kristus. Nah, karena Bang Edis tanya tentang bagaimana kita menjelaskan Tritunggal itu. Nah, Bang Edis harus menyampaikan bahwa Tritunggal itu bukanlah sesuatu yang perlu dipusingkan oleh banyak orang, terutama orang-orang Muslim. Saya mengerti kalau Bang Edis berhadapan dengan orang-orang Muslim, mungkin mereka ruwet, terkesan ruwet, apa segala macam, karena mereka memang nggak ngerti. Karena mereka nggak pernah punya modal untuk bisa mengerti tentang Allah yang kompleks itu. Tetapi yang harus kita ketahui, bukan berarti karena mereka sulit mengerti, kita tidak menyampaikan apa yang benar, yang sudah dipertahankan sejak ribuan tahun lalu. Nah, kalau tadi Bang Edis bertanya sebelumnya, apa itu Tritunggal? Tritunggal itu adalah penjelasan tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Seluruh Alkitab, Bang Edis, mengatakan Allah itu esa. Tidak ada yang mengatakan Allah itu 2, 3, 5, 10. Nggak ada. Allah itu tetap satu. Nabi Musa ulangan 6 mengatakan Allah esa. Yesus mengatakan Allah esa. Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Allah esa. Bahkan setelah eranya Rasul pun, tahun 325 konsili pertama di Konstantinopel mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Jadi memang semua orang Kristen, mau kamu nginjili ke orang Islam, mau kamu injil ke orang Hindu, Buddha, apapun yang kamu mau injili, kita harus mengatakan Allah itu esa. Tapi seperti apa Allah yang esa ini? Kita jelaskan dengan Tritunggal. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, kalau kita hanya mengatakan Allah itu satu, botol itu pun satu. Lalu apakah botol itu adalah Tuhan? Tidak. Ini saya izin ya Bang Edis ya, untuk menjelaskan satu diagram Tritunggal yang saya kira Bang Edis bisa mungkin nanti merasakan manfaatnya, untuk kemudian kita bisa semua apologet kita saling memahami dan kemudian kita berkolaborasi untuk penginjilan ini tanpa mengurangi kebenaran yang telah disampaikan oleh para martir kita terlebih dahulu ya. Ini saya jelaskan satu bagan untuk kita belajar. Nanti Mbak Edis kalau ada yang kurang dipahami atau apa boleh tanya kepada saya. Ya, lagi-lagi kita belajar ya teman-teman ya. Nih, ini saya jelaskan ya. Ya mungkin dengan ini Bang Edis juga akan mengatakan oh kelihatan ruwet. Enggak kok. Ya, kalau dijelaskan dengan baik, dengan justru cara kita yang harus kita pusingkan adalah bukan menyembunyikan yang benar dari Islam, tapi justru bagaimana yang sulit ini bisa diterima oleh mereka. Maka itulah pelayanan kita. Karena apologetika yang kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, ini saya buat ada sebuah ilustrasi. Allah yang esa, Allah Tritunggal itu. Allah yang esa itu, mengapa Allah yang esa itu adalah Bapa. Nah, mengapa disebut Bapa? Bapa ini adalah sang sumber segala sesuatu. Nama keagungan Allah ini adalah Yod He Vav He. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu sama-sama Yod He Vav He. Karena ini gelar, akulah aku, Eya Shur Ehe, yang artinya sang ada. Nah, sang Bapa ini adalah Allah itu adalah transenden. Tidak terhampiri, tidak kelihatan, dan tidak seperti apapun. Nah, sang Bapa yang adalah Allah ini, yang hakikatnya adalah Allah. Di dalam dirinya, sang Bapa ini memiliki firman, atau logos dalam bahasa Yunaninya. Logos ini adalah ilmu. Makanya teologi, dua kata Yunani, theos plus logos, ilmu tentang Allah. Nah, firman ini adalah daya cipta, pikiran, Allah itu, yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, tak satu pun yang jadi tanpa firman Allah. Karena sang Bapa ini menciptakan segala sesuatu itu oleh firmannya yang hidup ini. Nah, selain memiliki firman, sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Jadi Bapa, firman dan Roh Kudus, Bapa, firman dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Nah, kalau Bapa adalah Allah, maka pasti firmannya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa pastilah Allah.
Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Maka di dalam penjelasan Tritunggal ini, Bang Edis, tidak ada hierarki lebih tinggi, lebih rendah. Karena nggak mungkin firman Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin roh Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin. Jadi sang Bapa, firmannya dan rohnya, ini kita belum bicara inkarnasi ya. Bapa, firman, dan roh kudus, itulah Tritunggal. Nah, anak, mengapa disebut firman ini adalah anak? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Mazmur juga mengatakan, pada hari ini kamu kuperanakkan. Dia disebut anak bukan karena seperti pola pikir teman-teman muslim, bahwa bapak itu kawin lalu dia punya anak dengan perempuan. Tidak. Dia disebut anak karena firman ini sejak kekal ada di dalam Bapa, terkandung di dalam Bapa. Nah, ketika firman ini keluar dari Bapa, seolah-olah diperanakkan, maka dia disebut anak. Makanya nggak ada rasul yang kebingungan ketika Yesus bilang Yesus adalah anak Allah. Karena mereka tahu anak Allah bukan berarti Tuhan kita beranak. Tapi anak Allah artinya dia yang ada di dalam Allah itu. Maka Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Dan di dalam Tritunggal ini, Bang Edis, nggak ada hierarki. Tetapi ketika kita mulai bicara Kristologi, Yohanes 1 ayat 14, Firman Allah menjadi manusia, maka firmannya sang Bapa ini, yang adalah Allah ini, keluar daripada Allah menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, inkarnasi itu artinya apa sih? Inkarnasi itu dari dua akar kata in dan karni. In itu di dalam, karni itu daging. Karnivora, pemakan daging. Berarti inkarni, sang firman yang adalah Allah ini menambahkan kodrat daging di dalam dia. Ketika dia menjadi manusia, maka diberi nama Yesus. Nah, Yesus yang menambahkan kodrat manusia dalam inkarnasinya ini, ya, dia merendahkan dirinya daripada Bapa yang adalah Allah itu. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak milik yang harus dipertahankan. Kalau dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya dia setara dengan Bapa. Nah, jadi ini tidak sulit dipahami. Jadi ketika Bang Edis mengatakan, Yesus adalah Mesias. Mengapa dia Mesias? Karena dia adalah yang dijanjikan. Dia dijanjikan kenapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, siapakah dia ini? Mesias ini artinya apa? Penyelamat dan juru selamat kita. Lalu ketika dibaca di pernyataan, siapa juru selamat? Juru selamat adalah Allah. Maka siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah. Nah, boleh bawa penjelasan seperti ini. Saya kira Bang Edis ini tidak akan membingungkan mereka kalau kita jelaskan dengan sabar. Gitu. Baik. Ya. Kalau misalnya nih, saya tidak memberitakan yang itu tadi tuh, yang Tritunggal itu tadi. Saya hanya memberitakan begini, bahwasanya Tuhan semesta alam, sang pencipta langit dan bumi, ingin menyelamatkan manusia dengan perantaraan firman yang diutusnya menjadi manusia, yaitu Yesus, sang Mesias, Kristus. Nah, baiklah kita setiap manusia menundukkan dan menaklukkan diri kepada dia. Menundukkan dan menaklukkan diri kepada sang Kristus itu, sang Mesias itu. Supaya kita mendapatkan hidup. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kemudian supaya kita hidup seturut dan sekehendak dengan dia. Artinya kita harus hidup seperti dia, menjadi seperti Kristus. Kira-kira kalau dengan seperti itu saja terus dia langsung iya paham, terus dia nggak ini, tanpa memberitakan Tritunggal, apakah itu sesat? Saya nggak pernah mengatakan itu sesat, tetapi ya puji Tuhan lah kalau nggak mengatakan. Tadi katanya sesat soalnya tadi katanya sesat. Sekarang enggak ya? Enggak, itu saya nggak mengatakan itu sesat, tetapi gini Bang Edis, ketika Bang Edis mengatakan itu, lalu kemudian karena itu satu hubungan, karena tanpa teologi kita nggak bisa ngerti kristologi. Karena gini, firman Allah menjadi manusia, kamu harus percaya kepada Yesus. Oh, Yesus itu siapa sih? Yesus itu juru selamat. Sang Mesias itu, lalu Mesias, sang Mesias. Lalu dia baca Alkitab, Tapi Yesus di sini dikatakan anak Allah. Artinya apa? Nah, kalau begitu ya bawa ke Tritunggal. Karena Bang Edis, kalau abang menginjili orang Muslim jadi Kristen, kamu pasti kasih Alkitab kan?
Oke. Untuk dia dibaca. Nah, ketika dia baca, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa. Loh, lalu kalau dia tanya, ini artinya apa Bang Edis anak tunggal Allah? Bang Edis harus jelaskan Tritunggal ini. Nggak boleh katakan, udahlah, imani aja. Nggak boleh, namanya juga apologetika, ya bertanggung jawabkan. Karena itu nggak bisa lepas dari Alkitab. Misalnya makanya nih, Bang Edis, misalnya, semua, sebentar saya lanjutin. Semua yang kita terima pada hari ini, perumusan iman, keselamatan dalam Yesus, kemudian juga Tritunggal dan lain sebagaimana, itu semua sumbernya dari sini, dari Alkitab ini. Oke, baik. Bukan dari yang lain-lain. Baik, oke. Misal nih, ada orang nih, taruhlah namanya Muhammad begitu ya, Muhammad itu orang Muslim gitu. Dia nggak terima itu, saya nggak terima itu. Tritunggal itu saya nggak terima. Tapi saya menerima Yesus sebagai sosok Mesias. Saya menerima bahwa saya harus menjadikan dia sebagai pemimpin hidup saya. Suri tauladan hidup saya. Saya harus jadikan dia sebagai panutan. Begitu. Tapi saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Menurut Elia? Saya nggak mau jadi hakim atas dia, tapi kalau memang dia mengaku beriman, bukankah seharusnya dia mempelajari seluruh dari apa yang diwariskan iman itu? Termasuk Tritunggal? Enggak, dia bilang begini, saya nggak percaya itu Tritunggal konsep-konsep begini 3 terus Kalau 1. dia nggak percaya, berarti dia nggak percaya, Bang Idris. Berarti tidak diselamatkan ya. Sekalipun dia nggak percaya. sekalipun dia hidup meneladani Kristus. Dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Kristus yang mana yang dia teladani? Kristus yang ada dalam Injil. Kristus yang dalam Injil itu yang adalah Tritunggal itu kan? Yang dari Tritunggal itu kan? Saya tidak lihat kata itu Tritunggal nggak bisa di dalam. dilepas. Itu nggak bisa dilepas. Saya tidak melihat kata Karena Tritunggal di dalam huruf Tritunggal tidak pernah saya dalam 1 temukan. Yohanes dikatakan, Bang Edis, kalau ada Muslim yang tanyakan, gimana isi dengan Johane koma? Ada 3 ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bang Edis akan jawab apa itu? Lalu bilang, oh nggak usah pelajari. Pokoknya kamu percaya Yesus saja. Ini nggak usah kau percaya. Padahal ada Bukan, saya tidak yang memberi kesaksian. saya tidak bilang nggak usah dipercaya loh. Dia bilang begini, misal nih, saya kasih contoh nyata ya. Atau gini aja lah, saya ambil satu contoh. Saya masih ingat ini bukan begini El ya, begini. Mungkin saya tidak mau meremehkan yang muda. Kalau dari usia, Elia lebih muda dari saya, makanya saya panggil nama aja ya. Oke. Saya teringat, ini Elia dulu ketika bertemu dengan seorang TikToker besar, namanya Bunda Korla. Ya, kita coba dengarkan ya sebentar. Ini bagaimana Bunda Korla mau belajar waktu itu. Berarti saya ada bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita. Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Bentar, yang nggak ada musiknya ya. Saya cari yang nggak ada musiknya, bentar. Di dalam agama Kristen, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Oh, bukan ini. Trinitas tadi mana sih? Cuman nggak ada musik ya. Bentar. Yang pakai musik tadi nggak apa-apa lah ya. Ada musiknya dikit ya. Nggak apa-apa. Kenapa bisa? Kristen dari abad mula-mula, Sampai Bunda. habis. Oke, Kristennya orang Indonesia dong. Berarti saya ada bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita. Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat. Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Roh. Jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhan. Jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat.
sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Oke, mungkin itu panjang ya, panjang.